Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sobat petani dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Amaluddin Saragih, penyuluh pertanian Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu. Dalam hal ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan hama dan penyakit utama tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu komoditi terpenting kedua setelah padi, baik sebagai sumber pangan maupun pakan. Kandungan gizi jagung adalah karbohidrat, serat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Meningkatnya kebutuhan komoditas ini mendorong berbagai cara manipulasi tanaman dan lingkungan. Pengaturan pola tanam adalah satu cara untuk meningkatkan produksi jagung. Pola tanam untuk tanaman jagung terdiri dari dua pola, yaitu pola monokultur dan polikultur. Hama utama tanaman jagung antara lain ulat gerayak, penggerek batang dan penggerek tongkol. Ulat gerayak merupakan hama polifag dan memiliki beberapa spesies, yaitu Spodoptera frugiperda dan Spodoptera litua. Hama S. frugiperda ditemukan pada awal tahun 2019 dan menyebar cepat ke seluruh Indonesia. Meluasnya serangan ulat gerayak menjadi ancaman serius bagi produksi jagung. Gejala serangan berupa daun berlubang, titik tumbuh terpotong, dan terdapat kotoran larva seperti serbuk gergaji. Larva yang masih kecil merusak daun dengan meninggalkan sisa epidermis atas daun. Daun transparan dan tersisa tulang daun. Kultur teknis. Penanaman serempak pada lahan berskala luas tujuan untuk mengatur ketersediaan makanan ulat sehingga dapat menekan siklus perkembangan ulat gerayak. Pengolahan tanah tepat dapat membunuh pupa yang masih terdapat di dalam tanah. Pemupukan tepat dan berimbang menjadikan tanaman jagung lebih tahan terhadap serangan OPT. Monitoring gejala sejak dini. Selain itu, monitoring gejala serangan sejak dini penting dilakukan sejak tanaman berumur 1-2 minggu setelah tanam. Pengamatan dilakukan pada daun pertama sampai pertama dari pucuk di mana pada daun tersebut kelompok telur biasa diletakkan. Jika teramati adanya kelompok telur maka kelompok telur dapat dikumpulkan dan dimusnahkan. Hayati dan kimiawi. Pengendalian hayati menggunakan agensia pengendali seperti Matricium rilei, Bacillus thuringiensis dan Spodoptera frugiperda nuclear polyhedrosis virus, SIN. Selain itu dapat juga menggunakan pestisida nabati berbahan aktif Azadirachta indica berasal dari daun mimba. Upaya terakhir menggunakan insektisida berbahan aktif emamectin benzoate, klorantraniliprol, spinetrom, thiomycosam dan cyantranileprol. Aplikasi insektisida dianjurkan jika serangan lebih dari 30% dan dimonitor efektivitasnya pada 1-2 hari setelah aplikasi. Selanjutnya, hama penggerek batang. Imago penggerek batang mulai meletakkan telur pada tanaman berumur 2 minggu. Puncak peletakan telur pada fase stadia pembentukan bunga jantan, keluarnya bunga jantan. Nengat betika meletakkan telur di permukaan bawah daun pada daun ke-5 sampai ke-9. Jumlah telur yang diletakkan 30-50 butir bahkan lebih dari 90 butir. Gejala serangan berupa terdapat lubang gerekan pada batang bahkan dapat menyerang tongkol. Beberapa metode pengendalian yang dapat dilakukan antara lain. Kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis dengan penanaman pada awal musim hujan dan paling lambat 4 minggu sejak mulai musim hujan untuk menghindari serangan penggerek batang. Selanjutnya hayati dan kimiawi. Pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid, predator, agesia pengendali hayati, jamur, bakteri, dan nematoda dapat dimanfaatkan untuk menekan serangan penggerek batang jagung. Beberapa contoh agensia hayati yang dapat diaplikasikan yaitu parasitoid telur Trichogramma spp, jamur entomopatogen Beauveria bacina, dan Metahizium anisopliae predator Micraspi, sp. Cecopet, laba, semut Solenopsis germinata, bakteri Bacillus thuringiensis dan nematoda famili Steiner nematida. Pengendalian secara kimiawi menggunakan insektisida berbahan aktif monokrotofos, triazofos, dichlorofos dan karbofuran. Aplikasi dianjurkan jika teramati terdapat satu kelompok telur per 30 tanaman. Selanjutnya penggerek tongkol. Nengat betina meletakkan telur pada permukaan daun atau rambut tongkol. Sesaat setelah menetas larva akan masuk ke dalam tongkol dan memakan biji yang sedang berkembang. Hama menyerang pada fase generatif tanaman, 45-56 HST. Gejala serangan berupa rambut tongkol terpotong dan pada tongkol terdapat berkas gerekan larva. Cara pengendalian penggerek tongkol jagung antara lain. Kultur teknis. Pengolahan tanah secara sempurna dapat merusak pupa yang terbentuk di dalam tanah sehingga dapat mengurangi populasi penggerak tongkol generasi berikutnya. Hayati dan kimiawi. Musuh alami penggerek tongkol yang efektif digunakan yaitu parasitoid telur Trichogramma spp.
Selain itu dapat menggunakan agensia pengendali hayati seperti jamur Beaveria bassiana dan Helicoverpa armigeranuccia polyhidrosis virus, HNPV. Penggunaan insektisida berbahan aktif profenofos, chlorpyrifos, sipermetrin, betasiflutrin, lambda-sihalortrin dan carbofuran yang digunakan melalui penyemprotan atau pengendalian dengan membuatan lubang dekat tanaman dengan dosis 10 gram per meter persegi. Selanjutnya bulai. Penyakit bulai yang disebabkan oleh Prenospora sporamaidis, P. philippinensis, dan P. sorgi memiliki gejala serangan berupa warna klorotik memanjang sejajar tulang daun dengan batas yang jelas antara daun sehat dan daun terinfeksi. Penyakit menyerang tanaman berumur 1-2 minggu setelah tanam. Pengingkatan suhu dan kelembagaan diperkirakan mempercepat perkembangan dan penyebaran spora melalui media angin, tanah atau benih. Kehilangan hasil akibat penyakit mencapai 100% bahkan sampai puso. Masa kritis tanaman jagung terserang bulan berlangsung sejak benih ditanam sampai 40 hari setelah tanam. Beberapa metode pengendalian yang dapat dilakukan antara lain. Penggunaan varietas lahan. Penggunaan varietas lahan seperti varietas Bima 1, Bima 3, Bima 9, Bima 14 dan Bima 15 serta jagung komposit varietas Lagaligo dan Lamuru. Kultur teknis. Penanaman serentak menurunkan sumber inokulum penyakit bulai karena keberadaan variasi umur tanaman jagung di lapangan tidak selalu bersedia. Jika tanaman jagung tidak di lapangan dapat memutus siklus penyebaran inokulum untuk pertanaman berikutnya. Sanitasi dan eradikasi. Sanitasi lingkungan penting dilakukan karena terdapat gulma yang dapat menjadi inang alternatif jamur ini. Selain itu, eradikasi perlu dilakukan pada tanaman bergejala untuk mengurangi penyebaran penyakit di pertanaman. Rotasi tanaman. Rotasi tanaman bertujuan memutus ketersediaan inokulum penyakit bulai. Rotasi tanaman dilakukan dengan mengganti pertanaman dengan tanaman yang bukan serealia. Kimiawi. Fungisida diaplikasi sebagai perlakuan benih untuk mencegah terjadinya infeksi awal jamur. Fungisida yang digunakan berbahan akrif metalaksi dengan dosis 2,550 gr kilogram benih. Demikian materi ini saya sampaikan terkait hama dan penyakit utama tanaman jagung. Salam Sobat Tani. Terima kasih.